Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita memulai dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Pastinya harus siap dong. Ya, karena materi pembelajaran hari ini sangat menarik. Sebelum itu, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, mari kita melakukan tepuk semangat. Ayo, anak-anak ikutin ibu ya. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup bersih dan sehat. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran kedua. Sebelum kita lanjut kepada materi yang akan dibahas pada hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran peserta didik. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Wah, alhamdulillah semuanya masuk ya. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum itu, Ibu akan membacakan kesepakatan pembelajaran, di mana yang pertama adalah peserta didik harus masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, peserta didik harus berpakaian bersih dan rapi. Yang ketiga, peserta didik harus menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir adalah peserta didik tidak boleh makan ketika jam pembelajaran. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik mampu menyajikan informasi penting dari teks bacaan yang dibaca dalam bentuk visual, serta dapat membacakannya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tujuan yang kedua adalah, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menuliskan analisis mengenai kegiatan yang dilakukan pada gambar serta mempraktekannya. Nah, sebelum itu, anak-anak apakah sudah tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih dan sehat? Ya, lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang terjaga kebersihannya sehingga nyaman untuk ditempati dan lingkungannya baik untuk kesehatan karena sedikit mengandung polusi atau hal-hal kotor yang dapat menimbulkan sakit sehingga tidak baik bagi kesehatan tubuh. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi gambar halaman rumah Dayu. Mereka sedang membersihkan halaman rumah. Nah, terlihat pada gambar, ayah sedang memotong rumput, ibu sedang menyapu, dan Dayu dan adiknya sedang merapikan tanaman dan menyiram tanaman. Nah, coba anak-anak, apa yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Ya, betul sekali. Mereka sedang bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan rumah. Lalu, sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Coba sikap apa anak-anak? Mereka sikapnya adalah cinta lingkungan, cinta kebersihan, cinta kesehatan. Lalu mengapa begitu, Bu? Ya, karena mereka sangat peduli dengan lingkungan mereka. Mereka ingin halaman rumah mereka bersih dan sehat. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lainnya.
Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Dayu, yang merupakan contoh dari salah satu kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Di sini terlihat kegiatannya yaitu seperti berolahraga bersama, bersenda gurau atau mengobrol bersama di bawah pohon di depan rumah. Ya, seperti terlihat mereka berkumpul bersama. Nah, apa yang mereka lakukan ini dan kegiatan yang mereka lakukan ini merupakan menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, anak-anak, apa kegiatan yang dilakukan Dayu dan keluarga pada gambar yang ke-1? Ya, mereka sedang berolahraga bersama. Lalu, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar yang kedua? Ya, Dayu dan keluarganya sedang mengobrol bersama di bawah pohon di depan rumah. Mereka bersenda gurau bersama. Nah, anak-anak, lalu mengapa kegiatan seperti pada gambar yang ke-1 dan kedua perlu dilakukan? Karena untuk menjaga persatuan dalam keberagaman dalam keluarga kita, supaya keluarga kita mempunyai kegiatan bersama, bisa harmonis, dan kita juga bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak, lalu apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Ayo, coba apa anak-anak? Ya, yang bisa kita lakukan contohnya seperti berolahraga bersama, pergi berwisata bersama. Lalu kita juga bisa menghargai satu sama lain, mencintai satu dengan yang lain, dan tidak bertengkar. Nah, itu adalah wujud dari sikap kebersamaan dalam keluarga. Nah, anak-anak, lalu apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan itu tidak ada dalam keluarga? Kalau sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga, maka otomatis keluarga akan saling bertengkar, tercerai-berai, dan tidak rukun. Nah, hal itu akan timbul apabila dalam keluarga tidak adanya sikap kebersamaan. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana, keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana, tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga, tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan dari sikap persatuan. Nah, ini merupakan pesan dari Dayu untuk anak-anak. Manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Lalu, mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial ya anak-anak? Nah, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri, atau manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup. Lalu, kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama. Kebersamaan dapat memupuk rasa persatuan dalam keberagaman. Berikut merupakan contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Contoh yang pertama adalah membantu ibu mencuci piring, lalu membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, berolahraga bersama keluarga, bertamasya bersama keluarga, atau piknik bersama keluarga. Nah, agar terciptanya persatuan dalam keberagaman dalam keluarga, kita hendaknya memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak boleh memiliki sikap mau menang sendiri. Nah, misalnya kita bertengkar dengan adik kita karena berebutan mainan. Nah, kita tidak boleh meminta agar mainan itu menjadi milik kita sendiri. Nah, kita harus berbagi kepada adik kita. Nah, jadi kita tidak boleh memiliki sikap mau menang sendiri.
Hal itu tidak boleh kita lakukan ya anak-anak. Lalu sikap yang kedua adalah kita harus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita mau bekerja sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Nah, contohnya misalkan kayak tadi kita sedang membersihkan rumah. Nah, dalam hal itu harus ada atau terciptanya kerjasama antara anggota keluarga. Sikap selanjutnya adalah kita harus mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, itu merupakan salah satu sikap yang baik dan harus kita terapkan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman dalam keluarga. Jika anak-anak berbuat salah, maka harus meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Nah, contohnya misalkan anak-anak tanpa sengaja memecahkan salah satu barang di rumah. Misalkan tidak sengaja anak-anak memecahkan pot bunga yang ada di rumah. Nah, sikap yang harus anak-anak lakukan adalah mengakui kesalahan, lalu meminta maaf kepada orang tua bahwa kalian telah memecahkan pot bunga yang ada di rumah. Dan sikap yang terakhir untuk menciptakan persatuan dalam keberagaman adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jika dalam keluarga kita ada yang melakukan kesalahan, maka hendaknya kita memaafkan kesalahan tersebut. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini ada teks yang berjudul Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapih. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapih. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasanya bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisahkan menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, itu merupakan bacaan dari teks tersebut, bahwa halaman rumah Dayu indah dan asri. Nah, anak-anak, jadi kita tahu bahwa halaman rumah yang bersih dan sehat adalah ciri-cirinya tidak ada sampah yang berserakan. Lalu di situ terdapat bunga-bunga, ada pohon yang rindang untuk kita bisa bermain dan berteduh. Lalu di sini ada tempat untuk membuang sampah, di mana di halaman rumah Dayu ini tempat sampahnya ada dua, yaitu terbagi oleh sampah organik dan sampah anorganik. Nah, lalu apa sih Bu yang dimaksud dengan sampah organik? Nah, anak-anak, sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk. Contohnya seperti sisa-sisa makanan, seperti sayur, buah. Lalu apa sih Bu yang dimaksud dengan sampah anorganik? Nah, anak-anak, sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk diuraikan atau sulit untuk membusuk, atau dengan cara tertentu agar sampah anorganik itu bisa dapat lebih mudah teruraikan. Contohnya seperti sampah plastik, sampah kaleng, dan sampah besi. Nah, anak-anak, halaman rumah itu bisa dijadikan sebagai tempat berolahraga, misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Nah, keseimbangan statis ini artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis ini dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, atau berbaring. Berikut merupakan contoh-contoh gerakan keseimbangan statis. Nah, ini merupakan contoh dari gerakan keseimbangan statis. Yang pertama yaitu gerakannya kita berdiri lalu berjinjit sambil bertolak pinggang, atau tangannya ditaruh di pinggang ya anak-anak.
Nah, jadi kalian itu harus menahan waktu kalian berjinjit, jangan sampai jatuh. Jadi kalian harus semaksimal mungkin menahan keseimbangan agar tidak terjatuh. Yang kedua adalah gerakannya adalah kita berdiri menyerupai huruf T, di mana kita berdiri tegap, lalu tangan kita direntangkan membentuk huruf T. Nah, gerakan yang ketiga kita bisa melakukan yaitu mengangkat satu kaki lalu lurus ke depan. Nah, anak-anak dalam posisi ini kita harus diam dan menjaga keseimbangan kita, di mana kaki kita kan lurus ke depan. Jadi tangan kita harus bertolak pinggang untuk menahan keseimbangan tersebut. Dan gerakan yang terakhir yaitu sikap kapal terbang, di mana posisinya badan kita dimajukan ke depan layaknya seperti kapal terbang, lalu kaki kita diangkat satu dan tangan kita direntangkan seperti sayap. Dalam posisi ini kita harus sebisa mungkin menahan keseimbangan kita agar tidak terjatuh atau bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, dapat dipahami kan anak-anak materi pembelajaran pada hari ini? Nah, sebelum itu Ibu memiliki tugas untuk kalian kerjakan di rumah, yaitu dimana tugasnya adalah kalian gambar 3 gerakan-gerakan statis semenarik mungkin pada buku gambar atau kertas HVS. Diberi warna ya anak-anak supaya lebih menarik. Nah, tugas ini kita kumpulkan nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan? Mungkin ada yang belum jelas, silahkan anak-anak tanyakan saja ya. Baik, jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah, kita sebagai manusia, di mana kita adalah makhluk sosial hendaknya menjaga lingkungan, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar, agar tetap bersih, dan agar menjadi lingkungan yang sehat. Dan hendaknya pula kita sebagai makhluk hidup memiliki rasa persatuan dalam setiap keberagaman, baik di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekitar, dengan banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menciptakan rasa persatuan dalam keberagaman itu. Salah satunya yaitu berolahraga bersama dengan menerapkan gerakan statis agar tubuh menjadi sehat, serta kegiatan yang dapat memupuk rasa persatuan lainnya. Baik, Ibu cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Sebelum itu, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Biar Ibu pimpin berdoanya ya anak-anak. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.